cara membuat kop surat di Microsoft Word. Contohnya di sini saya punya file dokumen surat undangan rapat. Biasanya pada surat undangan, terutama surat yang bersifat resmi, di atasnya ini akan ada yang namanya kop surat ya, yang menampilkan nama perusahaan, alamat, serta logonya. Lalu bagaimana cara kita untuk membuat kop surat dari dokumen undangan rapat ini? Caranya kita akan membuat kop surat ini pada header-nya ya. Untuk mengaktifkan mode header, kita arahkan saja pointer kita ke bagian atas halaman, kemudian kita klik 2 kali, maka nanti dia akan masuk ke mode header dan footer. Nanti di atas juga akan muncul menu baru header dan footer ya. Atau bisa juga saya close dulu, arahkan saja ya untuk masuk ke mode header. Ini kita klik kanan, nanti muncul edit header. Kita klik saja. Nah, berikutnya kita bisa masukkan nama perusahaan, alamat, dan lain-lain. Misalnya di sini saya ketikkan aja nama perusahaan, kemudian di bawahnya saya ketikkan alamat perusahaan. Nah, di bawahnya lagi misalnya nomor telepon. Teleponnya berapa? Misalnya 021 123 456 ya, misalnya. Terus ada faxnya juga 021 123 457. Oke. Sekarang di bawahnya kalau ada email perusahaan, kita boleh masukin ya. Terus yang terakhir misalnya kalau ada website. Nah, kalau sudah kita masukkan informasi-informasi yang kita tampilkan pada kop surat, kemudian kita tinggal blok saja teks yang barusan kita ketikkan, kita ke tab menu home, nanti pada grup paragraf kita pindah ke center ini aja. Maka nanti teks yang kita ketikkan itu akan pindah ke tengah-tengah posisinya. Lalu pada nama perusahaan, misalnya kita blok, kita ke tab menu home, bisa kita perbesar ukurannya. Contohnya di sini saya jadikan 16. Kalau mau ditebalkan, boleh kita klik pada B ini ya. Nanti untuk alamat perusahaan sampai dengan website juga ukurannya saya jadikan 12 misalnya. Terus saya jadiin italik untuk email perusahaan dan websitenya misalnya saya jadiin italik. Nah, biasanya di bawah kop surat itu ada garis pembatasnya. Untuk membuat garis pembatasnya, kita enter sekali lagi. Ini italiknya saya hilangkan. Kemudian bisa ketikkan tanda pagar 3 kali. Kalau sudah ketikkan tanda pagar 3 kali, kita enter saja. Maka kita sudah punya garis yang modelnya seperti ini. Atau kalau misalnya kita nggak mau yang model seperti ini, bisa juga kita ganti ya. Kita ganti juga, misalnya jangan tanda pagar, tapi bisanya tanda underscore 3 kali juga boleh, enter. Kita punya yang seperti ini. Jadi disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita ya. Saya gunakan saja yang tadi tanda pagar saja ya, karena lebih tebal gitu kan. Jadi tanda pagar 3 kali, kemudian enter. Nah, kita punya garis yang seperti ini. Selanjutnya biasanya di kop surat itu pasti akan muncul namanya logo perusahaan. Logo perusahaan itu biasanya berupa gambar. Jadi insert saja, insert, kemudian kita pilih picture, kemudian apabila logo perusahaannya sudah ada filenya di komputer kita, pilih saja this device. Kemudian kita pilih nih logonya. Contohnya saya mau ngambil kalau nggak satset yang ini. Oke. Kalau sudah, teman-teman, untuk memperkecil ukurannya, kita arahkan aja pointer kita ke sudut-sudutnya ya, sampai berubah menjadi seperti ini, terus kita tarik. Maka nanti kita sesuaikan ukuran gambarnya. Kemudian kalau sudah sesuai ukuran gambarnya, kita ingin seret ke sini. Biasanya di sini tidak bisa diseret, teman-teman ya. Jadi kita klik saja pada gambar, kita pilih picture format, nanti wrap text-nya. Dia tidak bisa digeser karena posisinya inline with text. Berarti kita pilih yang selain inline with text. Contohnya saya pilih saja in front of text, kemudian baru kita seret ya. Gambarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau sudah oke, baru kita klik, terus kemudian header dan footer, kita close saja header dan footernya. Nah, sekarang kita sudah punya kop surat atas undangan rapat ini. Coba kita lihat print preview, kita klik find, file, kita klik print. Nah, di sini sudah ada ya preview atau kisi-kisi. Kalau dicetak akan seperti ini. Sudah ada kop suratnya. Jadi seperti itu teman-teman bagaimana cara membuat kop surat di Microsoft Word. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini berguna buat teman-teman semuanya, bermanfaat, dan sampai jumpa lagi.